Lamunmu. Pak. Tiga. Udah Pak. Udah di kampung. Pelan-pelan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo Santri Adventure. Yang namanya kejahatan itu ternyata tidak pandang bulu, tidak harus orang yang berbadan tegak, bugar, tenaganya hebat, tapi ternyata orang yang berkebutuhan khusus, difabel, yang nggak punya tangan, buntung seperti itu, ternyata bisa melakukan kejahatan yang sangat keji. Oke, kita simak dulu dan kita ambil pelajaran dari semuanya. Selamat malam. Dalam 2 minggu ini kasus yang melibatkan Agus alias Iwas betul-betul menjadi sorotan karena kami awalnya nggak menyangka dan betul-betul di luar nalar. Kenapa bisa seorang pria difabel tanpa lengan tega? Narasi polisi awalnya pelecehan seksual, tapi ternyata makin kesini diralat bukan hanya pelecehan seksual tapi sudah melakukan persetubuhan terhadap para korbannya. Jumlahnya pun tidak sedikit, sekarang sudah di atas 15 orang. Betul, dan angka ini pun juga masih simpang siur, bahkan juga diduga akan bertambah, Andro. Memang hingga saat ini narasi yang beredar adalah masih dugaan apakah kemudian ini benar terjadi, karena memang kita tahu bersama bahwa Agus yang memang tanpa memiliki lengan ini diduga memang melakukan pemerkosaan terhadap sejumlah korbannya, bahkan juga mengancam dan juga mengintimidasi. Kami di Catatan Demokrasi akan kemudian nanti juga menghadirkan pengakuan dari salah satu korban dari Agus dan juga meminta keterangan dari sejumlah saksi. Maksudnya apakah betul selama ini ada kabar juga menyebutkan Agus memperdaya korban hanya dengan kata-kata. Bahkan ada pula konteks yang menyebutkan Agus ini menggunakan sebuah mantra gitu ya, sehingga wanita bisa luluh hatinya dan mau mengikuti arahan dari Agus alias Iwas. Betul. Baik, kita ambil pelajaran dan hikmah dari ini semua untuk kebaikan kita, saudara kita, anak kita ke depan. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa siapapun itu punya potensi untuk bisa melakukan kejahatan, karena setan selalu bekerja bagi siapapun manusia, baik itu manusia yang badannya sempurna maupun yang berkebutuhan khusus buntung kayak tadi, baik orang pintar, orang yang bodoh, baik orang itu kaya atau miskin, semuanya diganggu sama setan untuk bisa terpeleset untuk melakukan kejahatan sesuai yang diinginkan setan, ya. Jadi kalau udah menjadi penjahat, ya udah menjadi saudaranya setan, ya. Yang pertama, teman-teman, ini untuk anak-anak kita, untuk saudara kita yang perempuan terutama. Kalau ada orang laki-laki nggak dikenal, saya juga pesankan kepada anak-anak saya, kamu kalau ada anak laki-laki nggak kenal, kamu sedang duduk, sedang apa, nunggu temanmu apa, ada orang laki-laki kok tiba-tiba datang menghampiri, nanya apapun, kamu harus menghindar, ya, karena kejadian seperti ini harus menghindar dan harus hati-hati, jaga-jaga. Kalau kau menghindar, dia tidak mengejar, kemungkinan dia orang baik. Tapi kalau dia terus datang mengintimidasi, terus memaksakan keinginannya untuk entah tanya, cari tahu atau apapun, itu berarti sudah tidak menghormati, wanita, ya. Ini sudah bisa jadi tolak ukur. Orang laki-laki datang terus memaksakan diri untuk tanya, untuk apa. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah kalau memang benar-benar mau tanya, mau cari informasi, itu nggak ada yang salah. Orang laki-laki, ada orang perempuan lagi duduk tanya, nggak ada masalah. Tapi kalau anak perempuan itu terlihat takut, ya dihargai, jangan diteruskan. Kalau meneruskan berarti nggak menghargai wanita tadi, ya.
Jadi itu jadi indikator. Kalau di tempat umum kok nggak kenal, tiba-tiba nanya, boleh nanya itu ya. Kemudian wanita itu jawab juga boleh. Tapi kalau dia ada pengalaman seperti ini, dia merasa takut, dia memilih pergi saya nggak tahu, ya sudah, jangan dikejar. Begitu ngejar, itu Anda bahaya itu. Kalau sebagai laki-laki ya. Nah, sebagai laki-laki harus mulai ngerti karena oh ya, saya mau tanya sama orang perempuan, dia tiba-tiba pergi takut, kita harus paham sebagai laki-laki karena memang ada kejadian seperti itu. Dia jaga diri, berarti dia wanita baik-baik ya, yang menjaga diri dengan orang laki-laki, apalagi orang baru. Ini kalau dilihat dari potongannya si Agus sih, ya benar-benar nggak merasa bersalah, santai, masih kelihatan keren ya. Jadi memang sakit ya. Jadi memang ya itu masih belagu itu, masih sok-sokan itu. Jadi memang luar biasa, kekuatan komunikasi itu luar biasa. Bisa menaklukkan orang. Jadi dengan komunikasi itu bisa meraih banyak hal ya. Dengan komunikasi, apalagi ditambah dengan ini ekspresinya itu tidak merasa bersalah. Apalagi ditambah jampe-jampe, memang dia mau melakukan kejahatan. Jadi kalau istilahnya mantra-mantra itu ya memang benar adanya, wajar ya. Dia mau melakukan kejahatan, kemudian dia baca mantra, meminta tolong setan. Ya setan kalau mau bantu itu ya wajar lah ya, dibantu setan itu wajar. Setan jin-jin mau bantu melancarkan aksinya. Karena apa? Memang sedang ditarget untuk menjadi temannya. Jadi kalau orang belajar mantra-mantra untuk kejahatan yang diminta itu setan ya wajar kalau terus itu bekerja gitu. Apalagi yang target ini dalam keadaan yang memang lagi kebingungan itu ada potensi lebih mudah gitu, untuk dikuasai alam pikirannya itu. Tapi sekali lagi semua itu ya memang Allah mengizinkan semua itu terjadi. Jadi nggak ada istilahnya dia sudah baca mantra terus hebat, jagoan, bisa menaklukkan apapun siapapun, itu enggak. Itu semua itu ya memang Allah mengizinkan itu terjadi, ya bisa terjadi. Kalau nggak diizinkan terjadi ya nggak akan pernah terjadi. Oke, ini keprihatinan. Mari jaga saudara kita, anak-anak kita agar berhati-hati dengan kondisi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.